Itu yang terlambat. Harusnya kamu bisa selesai semester ini, tapi kamu harus menghadapi semester depan karena dia harus masuk bimbingan khusus. Kenapa bimbingan khusus? Karena nggak ada lah bisa ngisi KRS-nya. Di mana KRS-nya lagi? DPNA-nya sudah tidak ada di kelas saya. Mesti masuk dulu ke dalam sistem. Masuk dalam sistem itu di mana? Harus minta jurusan ke pusat komputer, dibuka mata kuliah itu, baru bisa saya bantu. Nah, itulah yang mestinya mahasiswa itu paham. Tidak sembarang mengasih nilai. Saya kira itu sudah dipahami karena dia udah semester akhir, ya kan? Nah, inilah reaching out yang tidak dimiliki mahasiswa. Dia menghadapi masalah, mata kuliah saya tidak lulus, satu-satunya tinggal skripsi, tapi tidak melakukan upaya, tidak melakukan, kita di tantangan tidak dihadapi, komunikasi tidak dilakukan, dia diam di rumah sampai 1 tahun. Ini sekarang 2023 baru dia datang. Saya terkejut. Nah, itu juga mungkin Bapak Ibu menghadapi siswanya. Ya, jadi reaching out yang kita maksud ini terjadi pada semua kita. Bukan kita guru sudah bisa reaching out, enggak juga. Tapi reaching out perlu kita miliki supaya kita bisa membina anak kita. Nah, anak kita itu sendiri di rumah, anak kita, anak asuh kita di sekolah itu harus punya. Nah, ini semakin nilai berubah. Teknologi yang membuat percepatan ini banyak pergeseran nilai, banyak sekali tantangan nilai yang harus dihadapinya. Menyerahkan ya, berkurung di rumah, menghindari masalah, kan tidak. Itu di hadapannya masa puncak, masa yang kompleks, masa yang tidak jelas, masa yang serba rumit. Masa itu terjadi 2030, sekarang pun sudah ada. Karir mau kemana? Kan anak-anak mengalami itu. Karirnya sekarang sudah banyak yang harus bubar, akuntan bubar, teller bubar. Terus apa? Mau diam? Nah, ini yang kita maksud. Tidak bisa. Kita harus siapkan reaching out kita masing-masing. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, nah anak kita harus punya, ya. Supaya ini bisa bermakna, jadi pengalaman hidupnya menjadi dia kuat, ketahanan dirinya terbangun tadi. Senang aja dia. Kalaupun keadaan rumit, keadaan menyusahkan, bagi dia aman. Itu yang kita mau, anak-anak kita melewatinya. Sudah ada anak-anak kita yang begitu? Siswa kita? Ada. Alhamdulillah kalau sudah ada, ya kan. Saya lebih banyak menghadapi keluhan. Jadi kalau guru BK juga menghadapi keluhan. Bu, kami nggak ada kelas ya Bu. Bu, anak-anak saya banyak, tapi saya 2 orang, siswanya 900. Terus ya udahlah Bu, jalani aja hidup ini. Jalannya aja lah hidup ini. Apa katanya? Pukul lonceng. Ambil absen. Mana tugasmu sebagai guru BK? Reaching out, guru BK, supaya bisa melihat anaknya ke depan. Ini udah bahaya, anakku baru seumur ini. Mau lagi kita duduk diam guru BK? Malu-maluin itu. Ya kan? Oke. Apa-apa lah, biar enak kita komunikasi. Tapi Bu, di kenyataannya beberapa sekolah seperti sekolah saya gitu kan, guru BK itu
seperti ini ya, seperti dianggap ada atau ada dan tiada sementara ya ada tapi seperti tidak ada. Iya, itulah cerita itu ya kan. Sementara kan BK itu kan kita punya RPL ya Ibu ya, yang harus kita sampaikan. Iya. Nah, Punya kurikulum. iya benar sekali, ada prota, prosem, RPL yang harus kita sampaikan pada anak-anak, dan itu pun kita harus masuk kelas ya Bu, walaupun hanya satu JP saja. Iya. Itu yang paradigma di setiap sekolah itu yang masih belum paham setiap kepala sekolah ataupun yayasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau belum paham, dikasih pemahaman. Tidak mau dia dengar, tempelkan di mana-mana. Keliling. Nggak bisa dia baca lagi, kasih lembaran. Baca ya Bu. Bu baca ya Bu. Bu baca ya Bu. Kasih lembaran. Jangan menyerah. Ini guru BK yang perlu reaching out-nya juga ya kan. Ya benar gak ya? Kita mikirin anak kita dan mikirin diri kita. Kalau kita tidak bisa memberi contoh seperti tadi lah. Udahlah, anak itu kan anak orang lain sih, pusing saya. Udah korban narkoba, urusan polisi lah itu. Aduh, kapan selesainya kita ini? Nanti diputus pendidikan ini, nggak perlu tutup sekolah, jerit kita. Itu sudah ada loh ramalan, tutup sekolah ini nanti kalau kita nggak berubah. Nggak perlu sekolah, udah terjadi. Allah bikinkan tutup semua, nggak ada yang buka. Baru jerit-jerit semua ya kan. Jerit orang tua, jerit guru. Gimana kami dapat makan lagi nih? Aku udah jadi guru, kata guru. Kemana kami lagi cari pendidikan? Biasanya anakku kebiasaan nggak pergi sekolah. Dianggap itu sudah selesai. Inilah yang kita maksud, kita sadarkan. Itu akan terjadi kalau kita tidak menggunakan pendidikan sebagai landasan yang kuat. Orang belajar bisa, proses belajar itu lewat media yang banyak itu. Buka semua media-media yang ada di internet, begitu banyak tak terhafal ya kan. Ada yang berupa buku, artikel, contoh segala macam, video, cukup untuk itu sudah cukup. Tapi pendidikan tidak cukup. Nah, di situ yang kita harus kuat. Jadi sekarang justru kita pendidikannya nggak nampak, kan? Kita sudah masuk sertifikasi pun tidak nampak. Ya pantaslah kalau ditutup pendidikan ini. Jangan. Ini tantangan buat kita semua. Ya. Itu tidak akan bisa berhasil dengan baik meskipun media itu cukup. Ya, media itu cukup. Tidak berhasil anak kita terdidik dengan baik. Karena ini hakikat manusianya. Hakikat fitrahnya itu dia sebagai manusia. Dia punya fitrah sendiri. Punya fitrah dia perlu orang lain. Punya fitrah dia mengabdi dengan keyakinannya masing-masing. Itu yang tidak bisa, ya, fitrah sebagai individu interaksi tak terjadi itu. Kalaupun sudah ada kecerdasan buatan itu yang bisa menghabisi semua ilmu, itu main-main kita, hati-hati. Kalau nggak kuat, hancur kita. Bisa kita bermusuhan di sini dengan kecerdasan buatan. Jadi yang kita maksud apa? Lembaga pendidikan itu diperlukan. Mari bersama kita isi. Reaching out ini bahagian guru, tidak hanya siswa. Kalau siswanya ya, tapi contohkanlah reaching out kita. Nah, mana tugas guru BK? Udah selesai lah di S1 itu. Sudah ada di sertifikasi. Tinggal bagaimana kita menghadapi tantangan tadi. Nggak ada kelas.
apa ya? Kan itu tantangan. Disuruh mengambil absen, disuruh jaga piket, itu kan tantangan. Teruslah Bapak Ibu jadi guru BK yang seperti itu disebut lagi polisi sekolah. Udah dosa kita itu. Perhatikan anak-anak yang masuk narkoba ini termasuk dosa guru. Saya katakan guru BK, hati-hati ya, maaf ya. Karena teman saya janganlah pula banyak beban akhirat, ya kan? Maunya kita semua tempat masuk yang baik itu, ya kan? Masuk di surga itu ya. Semua kita masuk di situ. Termasuklah guru BK peluangnya menyelamatkan masa depannya. Yang tadi dia udah mulai coba-coba kawan, ya kan? Tapi karena ibu ini, nggak bisa saya. Udahlah itu, satu ada jam ibu ini selamat. Nah, tidak dekat sama orang tua nggak apa-apa. Ada orang lain. Siapa itu? Guru BK-nya. Wah, itu senang kali lah kita dengarnya. Tempat kita yang terbaik ketiga itu kita lakukan. Menyelamatkan masa depannya. Sudah masuk dia, ya kan, udah nampak di kelas. Keluar masuk kantin sebentar, kamar mandi sebentar, balik lagi dia ke kelas, kan gitu anak itu. Kalau udah nampak perhatian anak tidak serius, ibu mulai dekat. Ibu mulai perhatian. Kapan baiknya dia nampak? Nampak baiknya, kasih penguatan. Sebagai pendidik kita, oh luar biasa, 7.30 udah hadir dia. Ada sekali itu kita baru hadir, ya kan? Nggak apa-apa, ungkapkan itu. Besok lusa deh, biar apa? Tadi contoh penguatan tadi, kasih sayang. Dia keluar masuk. Biasanya guru BK bikin apa? Buat hukuman, kan? Mari. Dipanggil aja orang tuamu. Pening saya. Panggil orang tuanya karena keluar masuk. Mana tanggung jawab kita? Gitu loh. Panggillah dia, senyum kita. Sudah ada apa di dalam tadi? Di kantin. Kamu makan apa di kantin? Iya, mau nggak sarapan saya. Oh gitu. Kan paling tidak. Oh dia sarapan. Minimal kita tahu bahwa dia belum sarapan. Kita kenali dulu lah. Kenali beberapa. Udah nampak semuanya jelas, baru ngomong. Ini anak tidak terurus. Oh ini anak mau sarapan di sekolah. Oh ini anak memang tidak ada orang tua, kan macam-macam. Dan bisa lah kita. Nah ini nak ya, ada jam. Jam berapa sekarang? Jam 8.30. Jam 8.30 sewaktu itu jam harusnya apa? Iya Bu, saya harus di kelas. Membimbing itu aja. Nah, komunikasi seperti itu aja. Supaya dia memutuskan, oh di kelas, sekarang kamu di mana? Saya di kantin Bu. Kan gitu ya? Nah, malu-malu dia. Itu benar atau salah? Gitu aja. Benar atau salah? Salah Bu. Nah sekarang mau lakukan lagi kesalahan, berulang lagi, kejar sampai ke komitmen. Apa yang kamu lakukan untuk bisa itu? Nah artinya untuk mencegah dia berteman dengan orang yang tidak baik tadi, yang sudah terlibat narkoba itu, guru lah yang pertama menariknya. Karena dia senang belajar, karena dia senang dengan gurunya. Tapi kalau di sekolah juga tidak menyenangkan, maka lebih tertariklah. Itu anak yang di LP yang saya sebut. Kami lebih senang Bu. Waktu itu rasanya dengan teman-teman di luar daripada di kelas gurunya nyerepet.
gurunya marah. Terus kami main-main, yang nggak belajar lah Bu, gitu kan. Nah itu kan nggak terasa dia main, dia kemana-mana. Tapi inilah guru BK, beban kita yang bisa menyelamatkan anak ini, tempat kita yang terbaik. Ini dunia akhirat, nyambung loh. Yang pikirkan hanya kerja dunia nih. Yakin Ibu? Yakin Ibu?